بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس minal dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid wa qala ta'ala afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mukminin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan Maulid dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kutip dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Yang kedua surah Al-Maidah ayat 5. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan dan ahli sejarah muslim juga sepakat bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kondisi masyarakat ketika itu hidup dalam kegelapan. Mereka masyarakat yang diberi stigma masyarakat jahiliyah yang hidup sudah jauh menyimpang, yang mereka tersesat dengan kesesatan yang luar biasa. Ini kesimpulan yang memang ulama sepakat. Tak seorang pun ada yang berbeda pendapat akan kesimpulan seperti ini. Masyarakat ketika Nabi lahir adalah masyarakat jahiliyah yang hidup dalam kegelapan, yang mereka itu sudah menyimpang terlalu jauh. Kenapa ulama sepakat, jemaah yang Allah muliakan? Karena memang begitu informasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dua ayat yang tadi kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau selamatkan manusia dari kegelapan. Allah sendiri yang menyebutkan ketika Nabi lahir. Dan sebab kenapa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia yang ke-40 menjadi Nabi, karena masyarakat hidup dalam kegelapan
misi Nabi menyelamatkan mereka dari kegelapan. Dan bahkan dalam surah Jum'ah ayat 2 juga dinyatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Allah telah mengutus rasul yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran hikmah. Kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum itu mereka sudah sangat menyimpang, sesat yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan jahiliyah banyak dalam hadis. Kunna fil jahiliyah. Redaksi hadis yang berbunyi, kami dahulu jahiliyah. Dan ini jemaah Jumat yang Allah muliakan, tentu tak perlu lagi kita perdebatkan atau kita analisa. Sami'na wa ata'na. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, namun hal penting yang mungkin perlu kita kembali luruskan, pemahaman tentang konsep jahiliyah. Kenapa? Sepertinya mayoritas umat Islam salah paham tentang kenapa masyarakat ketika itu, di saat Nabi lahir, Allah sebutkan mereka hidup dalam kegelapan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa mereka itu jahiliyah? Dan penyimpangan yang luar biasa. Kenapa tadi kita sampaikan bahwa sepertinya mayoritas masyarakat jahiliyah? Karena ada orang yang merasa seolah-olah kita hari ini tidak lagi jahiliyah. Mereka menuju Arab jahiliyah, kita sudah terbebas dan kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Buktinya masih banyak orang kita dengar berkomentar, kita berselawat dan bersalam kepada Nabi yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian menuju Islamiah seperti hari ini, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan hari ini. Ada semacam pemahaman kita hari ini tidak sama dengan orang Arab jahiliyah, dan kita sudah hidup dalam Islamiah, kehidupan yang terang benderang. Kenapa bisa timbul asumsi dan pemahaman seperti ini, jemaah Jumat yang Allah muliakan? Karena yang dijelaskan selama ini kepada kita bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu bodoh-bodoh, terbelakang, primitif, nggak punya aturan, hidupnya di bawah standar. Mereka itu nggak punya akhlak, bahkan mungkin tidak beragama. Ada kesan seperti itu. Kalau itu pengertian jahiliyah yang dimaksud, tentu saja kita merasa kita memang bukan lagi jahiliyah. Namun benarkah masyarakat di saat itu seperti yang tadi kita bayangkan? Dan satu hal lagi, jemaah Jumat yang Allah muliakan, yang perlu kita pahami bahwa kondisi masyarakat jahiliyah atau hidup dalam kegelapan itu bukan hanya dialami, didominasi oleh Arab, tapi memang ketika itu dunia hidup dalam kegelapan. Sebab kalau Arab saja yang mereka punya banyak nabi yang tinggal diutus oleh Allah ke negerinya, dan ketika itu masih ada peninggalan-peninggalan ajaran Nabi seperti syariat Nabi Ibrahim, dikatakan jahiliyah, apalagi bangsa masyarakat yang jauh dari Arab, yang mereka enggak pernah punya nabi, yang mereka itu jauh sekali dari jangkauan kisah-kisah para nabi dan rasul, yang boleh jadi mereka enggak punya agama. Kalau Arab dengan kondisi mereka yang merupakan negeri para nabi, yang memiliki sejarah turunnya agama, hanya karena sudah jauh putus risalah kenabian, dikatakan jahiliyah, apalagi negeri yang di luar Arab. Artinya maksud jahiliyah yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah Jum'ah tadi, memang dunia ketika itu hidup dalam kegelapan, dunia ketika itu memang dalam kondisi jahiliyah. Maka Allah utus Nabi dalam rangka menyelamatkan manusia dari kegelapan. Dan biasanya Nabi dipilih dari suku terbaik, orang terbaik, dan pilihan jatuh ke orang Arab, suku Quraisy. Berarti mereka lebih lumayan, mereka lebih bisa diandalkan ketimbang suku yang lain. Bahkan sampai hari ini ulama pun mayoritas sepakat bahwa di antara syarat kepemimpinan dalam Islam, kalau boleh memilih, bersuku Quraisy, itu memang ada dalilnya.
Benarkah jemaah Jumat yang Allah mulakan orang Arab di zaman jahiliyah seperti yang tadi kita sampaikan? Mereka itu primitif, terbelakang, berpikiran picik, tertinggal dari negeri yang lain. Allah Subhanahu wa taala mencoba menggambarkan sedikit tentang kondisi orang Arab di zaman jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin. Demi tradisi kebiasaan orang Quraisy, orang Arab jahiliyah. Ila fihim, yaitu kebiasaan mereka rihlah, melakukan perjalanan jauh, asyita'i, musim dingin, wasaif, musim panas. Dalam setahun ada 4 musim. Ada di antaranya musim dingin, ada musim panas. Artinya kesimpulannya, di zaman jahiliyah orang Arab terbiasa pergi keluar 2 kali setahun, musim panas dan musim dingin. Logis nak? Masuk akalkah orang yang sering pergi ke luar negeri, melihat negeri orang lain? Perjalanan orang Arab di zaman jahiliyah ke Syam. Syam itu sekarang Libanon, Suriah, Yordania, Palestin. Dahulu bernama Syam. Lalu ke Persia. Persia itu negeri-negeri yang Iran dan Uzbekistan, Kazakhstan sepertinya. Itu Persia. Lalu ke Konstantinopel, Turki, Romawi, Italia, Yunani. Lalu ke Yaman. Perjalanan mereka juga ke Habasyah yang sekarang bernama Sudan atau Ethiopia. Sudan dan Ethiopia. Maka tidak logis kalau orang Arab yang sering melihat negeri orang lain, berinteraksi dengan dunia luar, kebiasaan mereka pergi ke luar negeri dengan banyak negara 2 kali dalam setahun. Bahkan Nabi Muhammad SAW di usia sebelum menginjak remaja pernah diajak oleh pamannya Abu Talib ke Syam untuk berdagang, di mana kita dengar kisah bertemu dengan pendeta Buhairah. Artinya terbantahkan stigma dan image bahwa Arab zaman jahiliyah itu terbelakang, tertinggal dan picik. Enggak mungkin orang yang sering keluar negeri berpikiran picik, katak di batu tempurung itu, yang merasa dia hebat. Orang yang jarang keluar negeri, enggak pernah lihat negeri orang, merasa negerinya saja yang hebat. Yang kedua, stigma bahwa orang Arab itu mereka itu hidup di bawah standar, nestapa, miskin, kebutuhan pokoknya kocar kacir dan yang lainnya. Ini juga dibantah oleh ayat Alhaakumut Takatsur. Surah At-Takatsur turun di Mekah terkait dengan orang Arab jahiliyah. Allah sebutkan, wahai orang Arab, wahai suku Quraisy, karena kemewahan, karena kesibukan dengan karir, kekuasaan, pangkat, jabatan, kemewahan dunia, kesenangan hidup dunia, itu yang membuat kamu lalai. Kamu tidak ingat dengan hal yang paling penting dari dunia ini, yaitu akhirat. Ayat At-Takatsur itu dimaksud tertuju kepada orang Arab jahiliyah, karena di zaman itu mereka hidup mewah, hidup sejahtera, ideal. Maka Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang memang konglomerat di zamannya. Artinya bahkan terkenal orang Arab itu memiliki banyak budak. Yang budak itu mungkin luar biasa nilai materinya ketika itu. Berarti dengan adanya pernyataan Allah, kamu wahai orang Arab, wahai jahiliyah, wahai Quraisy, lalai, keberatan menerima kebenaran meskipun kamu tahu itu benar, karena disampaikan oleh Al-Amin Muhammad yang mereka akui orang yang paling jujur. Mereka enggak meragukan kapasitas Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi, dia sudah track rekornya sudah terpuji, Al-Amin. Maka sebenarnya orang Arab tahu Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, ajarannya betul-benar wahyu dari Allah. Cuman kekhawatiran berpengaruh kepada jabatan yang sudah di tangan, berpengaruh kepada kekayaan, berpotensi nanti mengganggu lancarnya bisnis. Mereka memilih untuk tidak mengakui Islam. Alhaakum, kamu lalai, kamu rugi, kamu tertipu karena kemewahan, karena karir, karena kesibukan mengejar dan menambah dunia. Berarti orang Arab jahiliyah itu bukan nestapa tapi sejahtera dan makmur.
Yang ketiga, atau mungkin orang Arab jahiliyah itu seperti imat orang kebanyakan, mereka enggak kenal Tuhan. Mereka tidak punya agama. Jumat yang Allah muliakan, orang Arab jahiliyah umumnya, bahkan mungkin secara keseluruhan, mereka sudah kenal Allah. Buktinya, ada orang yang bernama Abdullah sebelum Islam datang, yaitu ayah Nabi Abdullah, hamba Allah. Ibunya bernama Aminah, wanita yang terpercaya. Bahkan dalam surah Az-Zumar Allah sebutkan, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang Arab jahiliyah, siapa pencipta langit dan bumi? Jawaban mereka satu, la yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Berbeda dengan negeri kita, 5 Tuhannya, 6 Tuhannya. Setiap agama punya Tuhan. Agama yang diakui ada 6, berarti ada 6 Tuhan yang diakui di negeri kita. Tapi di zaman Arab jahiliyah, Tuhan satu, yaitu Allah. Tapi apa masalahnya? Kenapa mereka itu menyembah berhala? Mereka dengan tegas membantah, mana bodoh, kami tidak pernah menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Kami menyembah Allah, cuma berhala ini wasilah sarana yang menyampaikan niat kami, nazar kami, doa kami kepada Allah, karena ini patung orang keramat. Jadi logika orang Arab, kenapa mereka berdoa di depan patung? Mereka meyakini ini patung, bukan patung biasa, patung ulama, patung orang-orang keramah yang sudah meninggal, yang mereka yakin. Mereka tidak pede berdoa langsung kepada Allah, berdoa minta wasilah kepada patung agar doa mereka disampaikan kepada Allah. Lalu apa bedanya dengan kita hari ini yang kadang-kadang ada orang perlu pergi ke kuburan tertentu untuk berdoa, untuk melepaskan niat dan nazar. Kalau ditanya, kami bukan menyembah kuburan, menyembah Allah. Cuma ini kan kuburan orang keramat. Mereka menyampaikan doa kami kepada Allah. Logika yang sama dengan logika yang pernah diajukan oleh orang Arab jahiliyah. Berarti Jumat yang Allah makan, mereka juga sudah kenal Allah. Bahkan di zaman jahiliyah sudah ada ajaran agama yang sesuai dengan ajaran Islam hari ini, yaitu syariat Nabi Ibrahim. Di antaranya syariat pernikahan. Di zaman jahiliyah, meskipun orang hidup bebas, ketika itu orang-orang mulia menikah secara syariat Nabi Ibrahim, yaitu pernikahan yang diamalkan, yang dijalankan di kantor KUA hari ini. Ada wali, ada saksi, ijab kabul pakai mahar. Dan ayah Nabi Muhammad Abdullah dengan ibunya Aminah menikah secara itu, berdasarkan syariat Nabi Ibrahim, yaitu pernikahan secara Islami yang hari ini kita jalankan. Artinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, mereka juga sudah punya keyakinan percaya kepada Allah. Atau mungkin yang terakhir, di antara alasan yang sering kita dengar, Arab jahiliyah itu enggak punya akhlak, moral mereka bejat, bobrok dan yang lainnya. Ingat, Rasulullah dalam sebuah hadis justru bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya sudah ada beberapa akhlak yang terpuji dari orang Arab jahiliyah. Menghormati tamu, suka berkata jujur, takut dikatakan pembohong. Dan nanti mungkin nggak bisa kita sampaikan satu persatu kisah bagaimana orang Arab jahiliyah kepada musuhnya sekalipun tetap jujur, nggak mau berbohong, karena mereka sangat malu kalau dikatakan pembohong. Artinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, ternyata gambaran mereka tidak seperti yang selama ini kita bayangkan, serba bejat, mengerikan dan yang lainnya. Bahkan boleh kita katakan dalam beberapa aspek sebenarnya orang Arab jahiliyah lebih maju, lebih berperadaban dari kita yang hidup hari ini. Bahkan di zaman jahiliyah pun ada sejarah mengungkapkan ada sebuah lembaga namanya Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Itu lembaga yang di sananya disusun kursi-kursi sebanyak jumlah suku yang ada di Arab. Kursi Bani Hashim, kursi Bani Muthalib, kursi Bani Umayyah dan yang lainnya. Apa gunanya? Kalau ada persoalan, kalau ada yang mau dibuat kesepakatan dan aturan, seluruh suku mengirim utusan untuk duduk di kursi di Darun Nadwah untuk membuat keputusan. Mirip dengan legislatif hari ini, mirip dengan DPR hari ini. Cuman bedanya, Darun Nadwah itu yang duduk di kursi itu adalah utusan terbaik dari suku, masing-masing suku. Setiap suku mengirim yang paling cerdas,
yang paling baik, yang paling membanggakan, yang paling berprestasi. Karena akan duduk perwakilan suku-suku yang ada di Arab. Coba bayangkan bagaimana kualitas Darun Nadwah dibandingkan dengan kualitas legislatif kita hari ini. Mereka memang betul-betul mengirim yang terbaik. Pertanyaan tadi, lalu kenapa Allah sebutkan mereka hidup dalam kegelapan? Kalau mereka saja kata Allah hidup dalam kegelapan, apalagi yang lainnya? Jawaban dan kesimpulannya jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, Kitabun anzalnahu ilaika, Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa minaz-zulumati ilan nur, agar dengan Al-Quran ini engkau selamatkan manusia dari kegelapan. Berarti walau bagaimanapun kehidupan suatu bangsa, namun ketika mereka tidak berpedoman kepada agama, kehidupan mereka tidak mengacu kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah maksud masyarakat yang sedang hidup dalam kegelapan. Ketika agama tidak dipakai, lalu semua yang dijalankan berdasarkan persepsi, perasaan, akal dan kesepakatan manusia, tanpa mengindahkan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya inilah yang Allah maksud masyarakat jahiliyah, masyarakat yang hidup dalam kegelapan dan mereka berpotensi berada dalam kesesatan, penyimpangan yang luar biasa. Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika suatu bangsa tidak lagi menganggap agama ini penting, bahkan secara perlahan agama disingkirkan dari kehidupan, dari pendidikan, dari kehidupan sosial, agama tidak lagi dipakai, bahkan dianggap sebagai ancaman, sebagai halangan. Lalu kenapa kita bangga atau merasa sesungguhnya kita sedang berada atau menuju ke arah kejahiliahan? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.